Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Olivia Arianja dari kelas 10 MIPA 5. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teks eksposisi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, jenis-jenis, dan langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, apa sih pengertian dari teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang berupa paragraf atau karangan yang mengandung informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan juga akurat. Teks eksposisi dapat diartikan juga sebagai teks yang berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran dan disertai oleh alasan yang kuat. Selanjutnya, tujuan teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi tentang suatu hal. Yang kedua, menambah ilmu pembaca. Dan yang ketiga, memperoleh pengetahuan atau informasi dari suatu hal ataupun kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri yang berupa menjelaskan informasi atau pengetahuan. Informasi bersifat mengajak, menggunakan bahasa yang baku, bukan bahasa sehari-hari, disampaikan secara lugas atau tidak berbelit-belit, bersifat netral, fakta sebagai alat konfrontasi, dan terdapat fakta dan opini. Nah, selanjutnya, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tesis atau pernyataan umum adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Argumentasi yaitu berupa penjelasan dari tesis yang telah disampaikan, berupa alasan yang logis, data hasil temuan, fakta, serta pernyataan ahli. Penegasan ulang yang merupakan bagian akhir dari struktur teks eksposisi yang berisi penegasan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap masalah yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti atau pronomina ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang dan pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Maksud dari pronomina persona atau kata ganti orang berupa ia, dia, anda, kalian, mereka. Dan pronomina non persona atau kata ganti bukan orang seperti ini, itu, sini, situ, sana, apa, mana, siapa. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah. Istilah seperti ekosistem, fotosintesis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan adjektiva atau kata sifat. Kata sifat seperti pintar, baik, ganteng, cantik, dan lain-lainnya. Yang keempat, menggunakan afiksasi, baik itu prefiks, sufiks, infiks, sinufiks, ataupun yang lain. Yang kelima, menggunakan verba atau kata kerja. Kata kerja itu seperti bermain, pergi, mengetik, menulis, membaca, atau yang lain. Yang keenam, menggunakan kalimat aktif transitif dan intransitif. Dan yang ketujuh, menggunakan konjungsi. Konjungsi ada banyak ya. Ada konjungsi penggabungan, konjungsi setara, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya, fakta dan opini. Mengapa kita membahas fakta dan opini? Sebelumnya, kita membahas ciri-ciri teks eksposisi. Yang salah satunya yaitu terdapat fakta dan opini. Jadi, apa sih sebenarnya fakta dan opini itu? Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, dan opini adalah pendapat, pemikiran, atau pendirian dari seseorang. Dalam teks eksposisi terdapat jenis-jenis teks eksposisi, di antaranya 1. Eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. 2. Eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. 3. Eksposisi ilustrasi,
yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. 4. Eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. 5. Eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. 6. Eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Untuk membuat teks eksposisi, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakuin. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan karangan. Karena tujuan akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Dan yang terakhir, menyunting kembali. Tujuan menyunting kembali adalah untuk memeriksa kesalahan yang kita lakukan saat menyusun teks eksposisi. Sekian penjelasan saya tentang teks eksposisi. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih dan sampai